sejarah Indonesia aja. Oh, sejarah Indonesia. Iya, lupa Balawi. Hati-hati itu. Memang rencana dia itu. Iya. Makanya tobat lagi itu. Masih dia itu masih pengen diakui ke para jamaahnya, makanya terus dia tuh nggak mau terputus sama nasabnya itu. Iya. Harus hati-hati, harus paham saudara. Jadi bukan cuma hanya silsilah yang dicangkok ternyata saudara. Jadi sejarah, bahkan sejarah Indonesia pun diselewengkan. Sejarah para wali pun dibalawikan. Keturunan Wali Songo ini nggak terima. Iya benar lah. Sampai Anda terima. Pasti Imam Boyolil Habib dari mana? Dia kan lucu ke bodoh, udah bodoh. Wah, Kita ada yang yang awam aja, udah tahu, udah paham. bahwa Imam Boyolil itu bukan Habib. Iya. Pahlawan dari asli Nusantara. Ini seolah-olah saudara. Itu mendingan pulang aja lebih keren. Balik lagi ya. Balik lagi. Ngeribetin dua sih. Ya tarik. Katanya negara apa ya tarik karena negara yang begitu indah segala macam. Tapi dapat dari sini kenapa? Kenapa dari Indonesia balik aja ke tarik. Enak saudara, cari pulusnya saudara. Jadi golongan dari Balawi ini ya bukan hanya mencakup secara silsilah turunan dari Nabi, juga dia mengklaim sejarah Indonesia seolah-olah Habib lah yang telah berkontribusi atas kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Padahal kita masyarakat awam itu belajar dari mulai TK sampai MA bahkan sampai dunia akademisi tidak ada Habib yang berkontribusi terhadap kemerdekaan Mereka Indonesia. nggak ada yang segala dari apa Habib ikut campur. Kalau Balawi nggak ada. Nah, ini persoalan NKRI ya, NKRI kita itu harus tetap terjaga, harus murni dari sejarah-sejarah ya. Awas jangan sampai kita terkecoh oleh para kabib-kabib yang ada di Indonesia, terutama yang turun Balawi itu. Kemudian para wali songo, para wali di Nusantara, Diubah silsilahnya. diubah silsilahnya, dibalawikan. Ini bahaya. Ini bahaya. Ya mati dulu lah. Mati dulu. Oke. Kita reaction. Oh ya. Jadi di kalimat selanjutnya ini kami kritik mengatakan dia mengirim utusan dari Debat Banten itu mungkin. yang terkait masalah debat yang di Banten. Terus katanya Haji Ibrahim itu kabui itu ya, kabui katanya. Jadi begini, bukan begini, terangin nih. Jadi waktu itu diundang sama Kuncen Banten. Nah sama Haji Mati udah siap. Tiba-tiba Rogitonya yang ngebatalin. Batalin dia dulu yang ngebatalin. Nah makanya dia tidak ke situ. Yang bikin itu, yang suruh maju itu, ya sama Kurtubi kan. Makanya dia nggak mau. Nggak mau. Iya. Bukan Kurtubi. Siapa? Budak Malawi. Oh, udah ya. Yang jelas itu. Yang jelas. Iya. Jadi bukannya nggak datang, bukannya nggak datang. Dia dulu yang membatalkan untuk berdiskusi. Justru lebih bagus. Kalau kemarin itu dia iman ke sana udah luar dua. Iya benar ya, kalau misalnya dia ya. Harus paham saudara. Yo. Cie. Ya ngapain juga dapat di Banten gitu ya. Iya. Artinya kan yang dihadapi ya saudara kita sendiri ya. Iya dong. Orang nggak bilang sama Banten. Katanya mau ziarah ya kan? Mengadakan orasi. Kemarin itu. Mengasuh. Makanya keluarga Banten nggak terima. Iya. Yang ngapain datang tuh ya? Iyalah datang juga di sana. Kalau datang udah rongkat dulu bang. Iya kalau datang kemana? Dan ngapain juga artinya lawannya ya orang Banten sendiri. Nah ini nggak Siapa tadi namanya? Kutubi. Kutubi Abuya Balawi. Nah, terus ada kepercayaan dari kami dulu itu, jadi orang Banten itu nggak boleh. Iya. Nggak boleh berdebat sama orang Bantennya. Itu. Kan dari dulu sebenarnya. dari dulu kan kerajaan Islam itu
hancurnya kerajaan Islam di Banten, hancurnya karena saudara gitu. Saudara. Orang. Karena apa ulahnya? Ya. Ikut campur Baklawi. Jadi kita doain aja. Ya udah, itu mah hanya sejarah. Semoga mengikuti wisata Iya. dan memperbaiki diri sambil baca-baca kita bisa Iya. pasar orang Iya, yang masuk iya. lah, mudah-mudahan sadar lah. Iya. Dan lagi reaksi lagi, kita reaksi lagi coba. Ya, nanti lagi. Habib pengen dipanggil kiai. Mana ada saudara? Wah, salah itu saudara. Jadi pertama dia bisa kalimatnya mau ikut Ulama, kiai. Ya, ya. Biasa ulama kiai kan. Sama dia. Sama dia. Cakap lagi mau ikut Habib atau enggak? Iya. Gitu kan ya? Habib. Ayo, wah. Terus yang namanya Habib itu dicintai, terus dia mencintai. Ini kita cinta, jadi dia nggak cinta. Nggak cinta. Apa? Paham nggak saudara? Cie. Ini tuh ada terlalu banyak kasus pemanfaatan. Kami bridging. Jelas itu. Bisa baik. Nah, selanjutnya ini apa mengatakan bahwa terkait masalah nasab itu ya provokasi dan Iya. Padahal enggak. Kan ya. iya. Dari awal juga provokasi itu dari Habib. Iya. Yang isi ceramahnya cara provokasi terhadap umat. Nah, itu. Kemudian umat yang harus bersikap radikal gitu. Jangan menggunakan fakta saudara. Dia kan ngomong Awas, ngirim hati. Habib Hanif ke Banten. Tapi kan itu kan pribadi, bukan perwakilan Robiton. Bukan. Bukan Itu mau menyelewengkan fakta itu. Iya, Itu orang Banten tahu semua, itu Iya, kejadian iya. kemarin itu tahu semua. Ya, berarti berwajar nggak ada juga kan? Iya. Itu pribadi, bukan dari Robito. Nah, kalau nggak percaya cek sekarang tuh ada undangannya, ada jelas. Dia mundur diri ada semua. Wah, ada semua. Iya. Iya, ya. Tapi dia sampai memberikan apa perkataan bahwa Kiai Umar Al-Kabuli. Padahal musuh dia. Iya, top bisa esgap dia kan. Dan pada diri Kiai apa dan pada diri Habib Rizik juga kan ada apa sama jadi Al-Kabuli kan? Selama 3 tahun. 3 tahun kan kan? Mesum. Apa pakai? Mesum. Ya maka kita dulu sebagai orang desa memberikan laku terhadap Habib Rizik ya Habib Rizik Al-Kabuli. Al-Kabuli. Kalau jelas asal kamu Selama 3 tahun. karena menghindari hukum dia di Indonesia. Alasannya apa? Diundang nanti sama Raja Salman. Mana ada? Aduh, Udah kita ini sekarang udah pinter semua. Ya, di luar dalam. Selesai Habib Rizik diundang apa Raja Salman. Rumput ya terus. Wah. Justru dia ibaratnya gembar-gembor untuk tes DNA. Iya. Awalnya. Ternyata pas di kemudian hari Nggak berani. lalu mengeluarkan hujah ya. Ada Mantunya itu mantunya. Oh, mantunya ya? Mantunya. Bahwa SDA itu Cie-cie dari Cie-cie. nyambung itu. Asal saja saudara. so sistem lah coba. Kemudian dia mengatakan bahwa apa ya salah satu apa Yang mana? yang mufti. Oh iya, itu Ali Juma. Ali Juma. Bisa Ali Juma. Bukan. Gimana lagi nama? Oh. Ada fatwa, jadi fatwa. Jadi ya.
Iya, iya. Ya, ini. Udah ya. Oh, Nah, ini bukan seolah-olah dirinya menganggap sebagai mufti, bukan, tapi ini berdasarkan referensi-referensi yang didapat, mengkaji kajian-kajian secara referensi baik dari manuskrip penelitian. Ini berdasarkan referensi, bukan seolah-olah menjadi mufti, bukan. Berarti dia nggak lihat podcastnya Romi Rama itu. Romi Rama. Pertama mengundang itu Ali Nasar, terus mengundang Profesor Ali Manahem, biologi. Nah terakhir DNA itulah, dan Dr. Sugeng itu. Baru bisa menyimpulkan Romi Rama itu dengan hakul hati bahwa malam itu batilun mardudun. Batuk malu. Jadi ahli DNA ini bukan ecek-ecek. Bukan ecek-ecek. Dasar posisi kejepit. Jadi menganggap yang kemarin menyuruh DNA, dan sekarang nggak berani kan ya? Nggak berani ya? Itu Dr. Sugeng. Dr. Sugeng itu luar biasa. Dia pendidikannya juga tinggi. Jelas. Secara keilmuannya juga, makanya wajar sebagai ahli DNA. Terus mau ngeles kemana lagi? Sekarang udah pintar masyarakat tuh. Makanya mungkin sadar lah. Gimana sih? Justru dia yang gagal. Iya. Gagal itu gagal juga. Goblok. Segitunya pengen diakui itu Nabi, Masya Allah. Jangan pintinya mengasuh jamaahnya saudari. Kemudian dia juga Kami Bridging juga mengatakan ini siapa yang mapel? Ya, mapel itu. Saya tahu maksudnya, saya tahu. Maksudnya Jadi begini dia itu. Dia arahnya mau mojokin sebenarnya begini, yang tahu jelas itu. Mama Gufrat mau silaturahmi, kiai. Yang namanya orang silaturahmi masa kita cegah kan? Iya betul. Cici. Sekarang pintar semua. Jadi ya kalau ulama-ulama kita ketika ada yang bersilaturahmi, ya itu terima kan? Itu dan baik. Mana sering jadi seorang dia bahwa dia mau framing, nggak bisa lah. Tapi itu semua. Itu ketika Mama Gufur ke kediaman Kiai Iman, itu tujuannya bersilaturahmi. Ya, banyak orang yang masih hidup tuh, tanya sana. Ya, tanya sama Mama Gufro. Ya. Supaya paro. Nyontek saudara. Ini dia mengatakan Mbak Alawi itu apa? Suro. Itu dari umat ini contek sama dia itu. Saudara. Contek ya? Iya. Suro wal istifadah itu. Jelasin. Kalau memang ada nggak ada yang tentang, ini kan udah ada yang tentang. Iya. Juga tahu itu faedahnya itu. Iya. Karena nasabah
mimma yasbutu bisurul istifadah ila ma yukhalifu, udah jelas kan? Iya. Karena udah ada yang nantang ya batal lah sudah. Apa mau saya kasih ibarat lagi? Ibarat itu mas mantapnya gitu. Jadi sepertinya kita punya apa? Kita dapat anak dari rumah sakit nih. Iya. Jadi anak itu dibawa sama kita. Namanya perempuan kan pasti kan dicari ini ya, mungkin tadinya nggak punya duit jadi nggak diambil anaknya itu. Iya. Tiba-tiba nyari itu. Pas mau kawin kita kawin aja kan nggak boleh. Iya. Karena anak kita pribadi. Iya. Cara logikanya. Iya, cara logikanya. Wali lah, walinya. Kan dia juga tahu lah. Tahu itu. Jadi sunyi juga tahu. Iya. Jadi dia juga memotif dari perkataan keiman ya. Iya. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi dia juga mengutip dari perkataan Al-Jum'ah dari Mesir ya, Mesir bahwa mengatakan Al-Jum'ah itu melegalitaskan ataupun mengesahkan sama Bukan begitu. Kalau ijma itu kan seluruh dunia, beda lah. Ijtima itu. Kumpulan ulama dia aja. Oh, berarti hanya perkumpulan dari golongan dia. Bukan Istimewa dari golongan dia, ya, bukan semua. Kita udah tahu itu mah. Udah tahu ya. Bahkan kalau kita ngelihat track record Al-Jum'ah itu, dia kan pernah nisbatin apa kerajaan kafir itu Inggris atau Belanda itu saya lupa itu. Iya, yang gimana apa gimana? Iya katanya masih turunan Nabi ratunya itu. Jangan begitulah. Jangan sampai banyak ini. Iya. Kalau Nabi itu kalau ulama kan masih bisa kita koreksi. Iya. Kenapa? Kecuali kalau sebenarnya Nabi kan udah dimaksud ya. Iya. Terus wali udah mahfud. Tapi ulama bisa aja selalu masalah. Karena dia ada kedekatan itu sama siapa namanya? Siapa? Umar Habib. Oh, berarti wajar kenapa melegalitaskan misalkan Nasabah Alawi karena dia teman dekat dari Umar Habib. Aku lebih pengen. Oh iya, wajar. Iya. Oke, lanjut. Terus nah, dia juga mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah, ya kan? Tadi di awal dia hanya membawa mengatakan kita harus berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis. Tiba-tiba di kalimat selanjutnya dia membawa ijma. Berarti pengen diambil sunnah wal jamaah. Iya. Wah, nggak bisa saudara. Tapi Itu palsu. Yang sama bilang. Iya. Makanya sadar mungkin ini. Bahaya itu bahaya. mengatasnamakan ya, membawa nama gitu ya, hanya untuk kepentingan dia doang. Ya, golongan dia doang ya. Karena posisi lagi terjepit nanti ini. Iya benar. Ya lanjut. Nah, kemudian dia mengatakan juga bahwa Kiai Imam walaupun ulama-ulama sedunia yang mengesahkan, kemudian Kiai Imam
menentang ya kan menentang. Ya kan ini juga kan atas dasar referensi. Itu wajar kenapa menentang? Ada referensi, ya kan ada manuskrip tentang bukan sekedar menentang, bukan sekedar menentang juga harus ada bahan. Lagi ulama ada referensi. Ulama sunnah itu udah kebanyakan kali. Maroko di Arabnya, Yamannya sendiri. Kan asal paham. Sekarang kan mudah itu. Jangan difoto-fotoin saudara. Iya. Bisa, cukup dah. 20. Nah, dari tayangan-tayangan video yang disampaikan oleh Khabib Rijzi, ini apa yang bisa diberikan statement dari Mang Sapil Mang Caca. Nggak ada isinya, udah cuma jelas, udah itu ya ibaratnya perkataan dia itu nggak masuk. Ya, ngopi dulu. Berarti giliran saya nih ya. Ya, tapi maksudnya kemudian dari Bang Jumat. Iya. Jumat. Maksudnya kalau menurut saya pribadi, Ustaz Mukibin ini udah waktunya sadar. Iya. Maksudnya kalau dia berpikiran jernih, baca-baca lah. Pasti kalau dia baca-baca pasti dia sadar. Iya. Tentang hakikat si Habib ini nanti. Iya, banyak dari istighfar lah. Biar doktrin Habib itu hilang. Udah begitu lah. Kalau menurut saya. Iya. Jadi intinya dari ceramah yang disampaikan oleh Khabib Rijzi itu bahwa jangan seolah-olah menuduh terhadap penelitian Kiai Iman. Penelitian ini bukan tidak ada dasar, tapi ada dasar. Berdasarkan apa? Referensi kitab-kitab yang sejaman, ya kan? Jangan hanya memberikan suatu bualan-bualan pembodohan terhadap umat Khabib Rijzi, ya. Gitu. Kita juga sebagai masyarakat awam bisa memahami hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Iman. Karena kenapa? Karena kita juga mengikuti perkembangan, baik itu dari media sosial ataupun dari karya-karya Kiai Iman. Kita baca itu berdasarkan dalil-dalil dan referensi-referensi yang akurat, bukan hanya secara bualan-bualan seperti Khabib Rijzi, ya kan? Kan posisi seperti ini, kenapa Khabib Rijzi menyampaikan bahwa kita harus mengikuti ulama-ulama kita segala macam. Nah, itu karena dia posisinya terpojok, terjepit karena sudah terbuka, ya kan, sebagai pencerahan terhadap masyarakat umum atas karya Kiai Iman. Kemudian berdasarkan tes DNA juga dari klan Ba'alawi itu sudah terbukti tidak tersambung kepada nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa kopi kita sampaikan ya, begitu ya. Yang penting bukan kopi enak kan. Oke, kita bertemu lagi nanti di waktu dan tempat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.